Preview. Ada yang tahu acara quiz game ini? Mungkin dulu pernah pada nonton kali ya. Nyambung guys ke cerita yang akan kita paparkan sekarang, karena tokoh yang akan jadi jagoan di film kita kali ini adalah pencipta dari game tersebut. Namanya adalah Chuck Barris. Pada tahun 1984 lalu, Chuck Barris mengeluarkan buku autobiografi yang berjudul Confession of a Dangerous Mind yang kemudian diangkat ke layar lebar tahun 2002, yang mana mengungkap segala tentang kehidupannya. Bagaimana pertama kali ia sukses menjadi produser acara TV lewat acara The Dating Game, semacam acara kontak jodoh kalau versi di sini. Namun yang paling bikin heboh adalah pengakuannya bahwa selama menggarap acara The Dating Game, dia juga mulai bekerja sebagai seorang agen pembunuh bagi CIA. Pihak CIA menyangkal tegas-tegas cerita itu. Publik juga banyak meyakini bahwa Chuck Barris hanyalah seorang sakit jiwa. Namun orang-orang yang kenal dekat dengan dirinya meyakini bahwa kemungkinan itu ada, dilihat dari segala tindak tanduknya selama periode tersebut. Dan karena Chuck Barris sendiri sampai akhir hayatnya di tahun 2017 lalu tidak pernah menyangkalnya. Terakhir kali dia memberikan pernyataan di depan publik yaitu tahun 2010 lalu. Chuck Barris bilang bahwa soal benar atau tidaknya dia pernah jadi pembunuh bagi CIA adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia konfirmasikan dan juga tidak akan pernah ia sangkal. Jadi silakan aja bagi masing-masing mau percaya atau enggak. Oke, kita ikuti aja ceritanya ya. Film dibuka dengan kondisi di tahun 1980, di mana saat itu Chuck Barris telah menghilang dari publik dan mengisolasi diri di sebuah kamar hotel di New York. Chuck Barris, seorang produser TV terkenal ini, sedang berada dalam kondisi mental yang hancur akibat penyesalan yang dalam terhadap tindakan-tindakan yang pernah ia lakukan. Tidak seorang pun yang bisa membuatnya untuk mau keluar dari sana. Bahkan itu Penny, pacarnya yang sangat merindukan kehadiran Chuck. Penny ingin bawa Chuck balik ke LA, tapi Chuck menolak. Sampai akhirnya timbullah ide untuk mencatat cerita mengenai dirinya. Chuck mencurahkan semua yang ia rasakan ke dalam sebuah buku yang kemudian akan menjadi sumber dari film ini. Seorang Chuck Barris dari kecil sudah sangat haus akan seks. Umur 11 tahun, ia udah minta dispongi oleh anak tetangga. Beranjak tumbuh dewasa, dia nggak pernah bisa untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan cewek-cewek karena yang diincarnya selalu nggak lebih dari nganu. Pada akhirnya, dia pun seringkali jadi bahan lepehan wanita-wanita. Pada periode itu, di pertengahan tahun 50-an, industri televisi mulai booming. Chuck Barris pun segera berangkat dari kotanya menuju kota New York agar bisa mendapatkan peluang masuk ke industri televisi yang banyak dihuni oleh wanita-wanita cantik. Tahun 55 dia berhasil mendapatkan kerjaan di stasiun NBC menjadi seorang page, semacam guide yang ngajak keliling para pengunjung untuk lebih mengenali program-program stasiun TV yang bersangkutan. Terpicu karena mendengarkan curhatan para cewek yang incar lelaki yang punya posisi di bagian manajemen, Chuck pun mendaftar untuk mengisi lowongan posisi itu di NBC. Chuck berhasil mendapatkan posisi tersebut setelah mencatut nama presiden NBC dan berhasillah ia menggenjot para pegawai di bagian staf bawah. Manis kehidupan sempat ia rasakan sampai akhirnya semuanya jadi kecut ketika salah seorang perempuan mengaku hamil dan ia pun dipecat dari pekerjaan di NBC. Chuck yang punya kesulitan untuk bisa berempati, gak peduli kalau ceweknya lagi hamil, dia malah cabut. Tapi tetap aja itu bikin dia jadi stres dan biasanya kalau udah stres, dia jadi doyan berantem di bar. Untungnya kehamilan itu ternyata gak beneran karena cewek itu ternyata cuma telat mens doang. Tahun 1961, karirnya di stasiun televisi dimulai lagi dengan menjadi asistennya Dick Clark, seorang host legendaris Amerika. Lewat Dick Clark, ia bisa berkenalan dengan Freddie Kenyon dan berhasil menjual lagunya yang kemudian menjadi hits di Amerika. Judulnya Palisades Park. Kesuksesan lagu itu ia manfaatkan bukan untuk menunjang karir, tapi untuk memikat cewek berikutnya, yaitu Debbie, seorang floor director di stasiun ABC. Mulailah Chuck Barris sering nginep di apartemen Debbie yang membawanya untuk berkenalan dengan Penny, teman satu apartemennya Debbie. Berbeda dengan Debbie yang terlalu kaku, Penny adalah tipikal yang bebas dan juga tidak gampang baperan. Jadi ketika mereka udah sering ngemprut, Penny pun gak lantas mengikat Chuck meskipun tetap aja Chuck harus terpaksa dengerin ocehan Penny yang seringkali gak penting.
Namun itulah yang kemudian membuatnya terfikirkan sebuah konsep game show, sebuah game kencan yang isinya ketika para lelaki harus meladeni pertanyaan-pertanyaan cewek tentang hal-hal yang bodoh. Jadilah sebuah ide The Dating Game atau si kontak jodoh tadi kalau versi sini. Ide itu ia presentasikan kepada pihak ABC. Proposal itu berhasil tembus. Chuck diberi modal untuk membuat edisi pilot program acaranya. Dilakukanlah produksi pilot The Dating Game, namun kemudian setelah direview ulang oleh eksekutif ABC, mereka menendang The Dating Game dan memilih program yang lainnya. Chuck lagi-lagi jadi pusing. Dia kembali melampiaskannya kepada senseless sex dan berantem di dalam bar. Suatu momen di bar, ia kemudian didekati oleh seseorang yang menawarinya untuk mengajari ia berantem agar gak kalah melulu kalau next ia harus tarung lagi di dalam bar. Mereka pun kemudian mojok di sebuah tempat. Orang itu menawari Chuck untuk menjadi agen independen bagi CIA. Chuck hanya ketawa saja pada mulanya, namun orang ini ternyata sangat serius. Dia bilang bahwa dia sudah mengamati Chuck sejak lama dan seminggu ini ia kemana-mana mengikuti dirinya. Profil Chuck dinyatakan cocok sesuai dengan yang disyaratkan. Chuck akan direkrut sebagai bagian dari program CIA untuk menangkal meluasnya paham komunis yang saat itu sedang menjadi ancaman bagi Amerika lewat agen-agen KGB-nya Uni Soviet. Kebetulan Chuck memang tertarik untuk bisa menjadi mata-mata, maka dari itu ia pun kemudian bergabung dengan pelatihan yang diadakan oleh CIA di sebuah lokasi bekas pabrik yang terbengkalai. Di situ Chuck baru sadar bahwa ia dilatih untuk jadi seorang pembunuh. Para peserta pelatihan diajari cara untuk membunuh dengan dan tanpa senjata, merakit bom, dan melakukan penyiksaan terhadap tawanan. Pelatihan selesai dilakukan, Chuck pun langsung dibawa Jim Bird, kontaknya di CIA, untuk melakukan tugas pertamanya. Mereka terbang ke Meksiko untuk membunuh seorang aktivis sayap kiri yang sering dipanggil Renda. Dengan menyamar sebagai seorang turis nyasar, Chuck menjebak Renda untuk kemudian membunuhnya. Dari situ dia juga menyadari bahwa untuk menjadi seorang agen rahasia pemerintah tidak pernah ada kata untuk resign. Di mana Jim Bird membutuhkannya, ia harus selalu siap sedia menunaikan show-show tugas negara. Balik nyampe ke New York, Chuck mendapatkan kabar dari Penny bahwa seseorang yang bernama Larry Goldberg meninggalkan pesan untuknya agar menelpon balik. Larry Goldberg ini adalah Head of Programming stasiun ABC. Ketika Chuck balik menelpon, Larry mengabarkan bahwa mereka tertarik untuk memproduksi acara kontak jodoh, si dating game tadi. Chuck diminta agar segera mempersiapkan program itu. Kabar luar biasa di sela-sela suasana stres yang masih melanda Chuck. Program itu mulai diproduksi. Tahun 1967, acara The Dating Game sempat booming sampai menempati ranking nomor 1 sebagai program yang paling banyak ditonton. Kesuksesan acara itu membuat demand pun makin bertambah. Stasiun ABC ingin membuat versi dating game yang lebih heboh untuk ditayang di waktu prime time. Chuck harus segera mendapatkan ide baru untuk acara barunya. Pusing 7 keliling, Chuck makin tambah pusing ketika ia kedatangan Jim Bird ke lokasi set produksinya. Jim datang menyatakan bahwa ia mendapatkan tugas sebuah operasi yang besar dan ia membutuhkan tenaga Chuck di lapangan. Masalah kesibukan Chuck di acara TV, Jim memberi alibi agar menjadikan tugas lapangan dari dirinya untuk dijadikan Chuck sebagai penyaluran pelampiasan rasa penat dengan cara bunuh orang. Untuk itu, Jim kemudian memberikan saran untuk versi wah dari The Dating Game. Pemenang akan mendapatkan hadiah untuk melakukan pendekatan beneran ke lokasi-lokasi di luar negeri. Jika waktunya berbarengan dengan Chuck dapat job, lokasi hadiahnya disesuaikan dengan tempatnya ia bertugas. Nantinya, Chuck akan berperan sebagai pendamping bagi kedua orang peserta. Siang jadi produser acara TV, malamnya rubah kostum jadi pembunuh bayaran. Usulan itu diterima dan dibikinlah dating game versi premium. Suatu waktu, pemenang dari acara itu adalah seorang cowok culun yang dari perkataannya bisa memenangkan hati seorang cewek cantik yang berhasil mengalahkan pesaingnya yang bertampang mirip Brad Pitt dan Matt Damon. Namun ketika tiba di lapangan, cowok culun ini memang beneran bapuk. Gak bisa dia kalau harus ngomong berhadapan langsung. Kebetulan momennya berbarengan dengan tugas yang datang buat Chuck. Mereka pun terbang ke Helsinki. Cowok ini komplain terus minta dibantu untuk PDKT. Chuck jadi susah untuk bergerak. Pada malam hari akhirnya Chuck bisa bebas. Ia mendatangi sebuah bar untuk bertemu dengan seorang agen CIA lain, kontaknya di kota tersebut. Si agen ini yang ternyata seorang wanita yang mirip dengan Julia Roberts memberikan file dari target yang harus dieliminasi.
Chuck pun dengan dingin membunuh targetnya dan ternyata di dekat lokasi ia membunuh, ia berpapasan dengan si peserta dating game yang sedang mencari-cari dirinya. Chuck was-was jangan-jangan orang itu telah melihat aksinya tadi. Namun ternyata tidak ada yang harus dikhawatirkan. Ia pun pulang ke hotel meninggalkan si cowok pemalu itu kelimpungan sendiri. Di dalam hotel, Chuck menyembunyikan mikrofilm yang ia dapat dari targetnya ke dalam organ tubuhnya. Begitu ia keluar dari kamar mandi, ternyata si cewek mata-mata yang bernama Patricia tadi sudah ada di dalam kamar. Tentu saja dia ingin menagih mikrofilm itu. Namun sebagai agen mata-mata, ia ingin mengambilnya dengan cara yang eksotis. Dalam suasana mereka akan ngemprut, Patricia akan mengambilnya langsung di lokasi mikrofilm itu disembunyikan. Balik lagi ke Amerika, program acara Chuck berikutnya yaitu The Newlywed Game berhasil gold dan kemudian tayang juga di ABC. Setelah itu barulah ia memutuskan untuk settle di LA. Dengan ditemani oleh Penny, ia membeli sebuah rumah dan mereka pun langsung melakukan selamatan rumah barunya dengan ritual ngemprut bersama. Chuck makin solid dengan program televisi ciptaannya, di mana The Newlywed Games juga berhasil ngehit meskipun gak seheboh The Dating Game. Lama tinggal bersama, akhirnya Penny sampai kepada kalimat maut yang sering bikin cowok jadi gelagapan. Dia kini menyatakan bahwa ia ingin dinikahi Chuck. Chuck yang punya background buruk di keluarganya yang kurang harmonis, dia malah jadi lari. Dia kini jadi malah pusing dan tertekan. Akhirnya, sekarang justru dia yang meminta job kepada Jim Bird untuk melampiaskan stresnya. Chuck ditugaskan untuk terbang ke West Berlin. Dengan membawa peserta pemenang The Dating Game, Chuck tiba di West Berlin, di mana ia kembali bertemu dengan Patricia, si agen mata-mata wanita. Patricia memberikan ID target yang harus dieliminasi. Namanya adalah Hans Colbert, lokasinya di Berlin Timur. Di sana, Chuck akan bertemu dengan agen sekutu barat yang bernama Killer. Si Killer ini udah sebulanan lebih mengikuti Colbert. Lewat sebuah lorong rahasia, Chuck nyebrang ke wilayah Berlin Timur, di mana di tempat itu, seorang agen lain sudah siaga memberikannya senjata. Chuck pun ketemu dengan Siegfried Killer. Mereka menunggu Hans Colbert di pinggiran jalan. Target mereka baru muncul di malam hari, namun suasana tidak kondusif karena terlalu banyak orang. Maka operasi pun ditunda. Subuhnya barulah mereka menemukan Colbert lagi sendiri. Karena Chuck ketiduran, akhirnya Killer sendiri yang mengeksekusi Colbert. Sempat pula ia minta difoto pada saat momen ia membunuh targetnya. Operasi sudah selesai, Chuck pun hendak balik ke barat. Namun ketika hendak kembali ke rumah yang terdapat lorong, pemilik rumah sedang diciduk oleh KGB. Chuck pun lari, namun ia tidak memiliki celah lain untuk bisa nyebrang. Akhirnya ia pun ikut tertangkap. Seharusnya saat itu Chuck akan dieksekusi mati, namun pada akhirnya ia dibiarkan hidup untuk dijadikan objek pertukaran tawanan dengan seorang agen KGB yang tertangkap oleh pihak barat. Yang paling yahut dari semuanya, agen KGB yang dijadikan bahan pertukaran itu adalah si jomblo cowok culun pemenang The Dating Game yang sempat ia bawa ke Helsinki. Si agen itu rupanya orang penting pula karena pihak KGB sampai rela harus menukarnya dengan 7 tawanan lain. Selang beberapa waktu setelah agak lama sampai di Amerika, akhirnya Chuck kembali bertemu dengan Jim Bird yang telah lama menghilang. Setelah menyalakan musik sekencang mungkin, akhirnya ia bicara bahwa pihak KGB telah mengendus operasi mereka. Pihak CIA curiga bahwa sudah ada pengkhianat di antara mereka. Untuk itu sementara waktu, mereka akan woles dulu sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Chuck pun fokus dengan program televisinya. Tahun 1976, ia mengadakan audisi untuk mencari bakat-bakat baru yang akan ditampilkan. Alih-alih mendapatkan bakat baru yang potensial, Chuck malah jadi dibikin pusing sama orang-orang yang terlalu pede tampil. Di benaknya, sampai timbul niat untuk membasuhkan mereka satu persatu. Cering, pikiran itu ternyata malah kembali jadi sebuah ide untuk sebuah program televisi. Ketimbang mereka jadi koit harus menyaksikan penampilan buruk para peserta, Chuck berpikiran bagaimana kalau mereka aja yang bunuh peserta saat dirasa penampilan mereka udah bikin mual. Dan jadilah acara The Gong Show, acara baru di ABC yang kali ini dipandu langsung oleh Chuck. Dengan menampilkan seorang Jin-Jin The Dancing Machine pada pembuka acara, seperti seorang Bang Cesar di sebuah acara TV swasta di kita, show ini mendapatkan sukses yang sangat berat dan membawa nama Chuck menjadi seseorang yang tenar. Kini ia mulai mendapatkan predikat selebritis. Meskipun demikian, kesuksesan ini tidak lepas dari kritik.
Publik dan media menghujatnya karena acara Chuck ini dianggap telah melecehkan mimpi orang-orang innocent yang sekedar hanya ingin mendapatkan perhatian. Suatu hari tanpa terduga, Chuck mendapatkan telepon dari Killer, rekannya saat bertugas di Berlin Barat. Killer mengajaknya untuk bertemu. Mereka pun kemudian meet up di sebuah tempat. Killer memberi kabar bahwa salah seorang dari mereka yang bernama Oliver telah terbunuh. Untuk itu ia mengajak Chuck agar mulai waspada karena mereka mungkin akan jadi sasaran berikutnya. Beberapa tahun kehidupan mata-mata sempat sunyi. Tahun 1979, Chuck mendapatkan kabar bahwa Killer telah mati. Kabar yang ia dengar bahwa Killer mati bunuh diri. Hal itu membuatnya jadi sangat terganggu. Kini ia mulai resah. Suasana kemudian tambah meresahkan ketika di sebuah kesempatan Chuck sedang berdua dengan Penny. Patricia datang mendatanginya. Dia datang untuk menyampaikan langsung tentang kematian Killer. Namun di luar hal itu, Patricia juga menyampaikan kecurigaannya kepada Chuck. Obrolan mereka nggak kelar karena Penny keburu datang melabrak. Patricia pun pergi. Penny menyangka bahwa mereka ada main. Dia mengancam Chuck agar tidak lagi-lagi melakukannya. Kabar berikutnya kemudian muncul. Kali ini Jim Bird yang menelepon. Dia menelepon singkat saja, memberitahu bahwa Killer mati bukan karena bunuh diri, tapi dia udah dibunuh, dan memperingatkan Chuck agar ia waspada. Pada momen-momen itu, utusan dari ABC juga datang dan memberi kabar yang bikin tambah ruwet kepala Chucky. Melihat rating yang kini mulai turun, maka pihak ABC berkeputusan untuk tidak melanjutkan acara-acara Chuck. Rasanya dia pengen nembak aja orang pembawa pesan ini. Pelampiasannya kemudian gak jauh dari kebiasaan yang udah lama kerap jadi pelariannya. Kekerasan sekarang susah dilakukan, ia pun lari kepada senseless sex. Hal itu ia lakukan di rumahnya, di rumah yang ia beli dan urus bersama Penny. Dan momen pengemperutan itu kebetulan kepergok sama Penny. Kini hati cewek yang berjiwa bebas itu pada akhirnya mulai pecah. Penny mulai menyerah. Untung saja dia ini, Chuck masih bisa membujuknya ketika ia kemudian datang ke rumah Penny saat ia hendak meminta maaf. Namun demikian, Chuck masih belum bisa menjelaskan semuanya mengenai hal yang sering membuatnya bertindak aneh di mata Penny. Suatu malam tiba-tiba Jim Bird sudah ada di halaman belakang rumah Chuck. Kali ini, Chuck yang benar-benar pengen berhenti bunuhin orang tidak menyambut baik kedatangan Jim. Jim tetap dengan perannya sebagai atasan Chuck. Dia meminta agar Chuck mencari si impostor yang sudah mengkhianati agensi mereka. Chuck kini malah balik menyuruh Jim agar ia membunuhnya sendiri. Jim memberi alasan bahwa profil dirinya gak masuk dengan syarat. Ketika Chuck bilang persetan dengan syarat-syarat, Jim mengungkap sebuah fakta yang membuat Chuck sampai jadi tercengang. Jim yang tahu lengkap jati diri seorang Chuck Barris mengungkapkan bahwa Chuck ini bukan anak kandung dari ayahnya yang ia tahu. Chuck adalah keturunan dari seorang lelaki saat ibunya terlibat affair sebelum pernikahannya dengan ayah Chuck sekarang. Ayah kandung Chuck sendiri adalah seorang serial killer yang sudah dieksekusi mati pada tahun 1939. Itulah kenapa profil Chuck Barris masuk fit and proper untuk jadi seorang pembunuh. Setelah obrol panjang itu, Chuck baru sadar bahwa Jim datang dengan keadaan sedang terluka dari tetesan darahnya yang mulai mengkotori air kolam. Kini Chuck makin terguncang dan juga makin paranoid. Saat syuting sisa episode Gong Show yang masih harus dilakukan, Chuck merasakan keparnoan yang sangat. Dia takut jangan-jangan salah seorang dari kru atau penonton di studio adalah orang yang dikirim untuk membunuh dirinya. Dari situlah dia mulai mengurung diri di sebuah kamar hotel di New York. Di dalam kamar itu sebetulnya yang sangat ia butuhkan adalah Penny. Namun Chuck tetap gak bisa kalau harus melibatkan orang yang ia cintai dengan dunia spionase. Akhirnya ia memilih untuk datang kepada wanita yang ada di lingkaran mata-mata, yaitu si Patricia. Selesai mereka ngemprut, dengan baki yang mengangkut satu pot kopi, agen wanita ini datang menghampiri Chuck yang masih berada di kamar. Ketika itu Patricia ternyata malah mengajak Chuck untuk pindah bareng ke kota Boston untuk memulai hidup baru. Dia seperti yang ingin keluar juga dari dunia spionase. Patricia menunjuk foto Chuck yang selama ini ia pajang. Chuck kaget bahwa cewek bengal itu sampai majang fotonya segala. Mereka pun menikmati kopi yang dihidangkan oleh Patricia. Chuck bangkit dari tempat tidur untuk mengagumi foto dirinya yang dipajang Trish, dan serta-merta ia pun langsung merasakan kejanggalan pada tubuhnya yang dilanjut dengan kejang-kejang. Patricia rupanya sudah meneteskan racun pada minuman yang sedang ia hidangkan. Dialah rupanya si pengkhianat yang sesungguhnya.
Mengetahui Chuck akan segera mati, Patricia nggak segan-segan untuk mengungkap semuanya bahwa semua orang CIA yang berada di lingkaran mereka ternyata ia yang bunuh, termasuk itu Oliver, killer, dan yang terakhir adalah Jim Bird. Patricia membiarkan Chuck koit di kamar mandi sampai kemudian kini giliran dia yang merasa pusing dan terganggu. Patricia pun rubuh bersamaan dengan munculnya Chuck dari kamar mandi dalam keadaan yang sehat. Rupanya Chuck dari awal memang sudah curiga kepada Trish. Oleh karena itu, ia sengaja datang dengan belaga pilon dan tadi saat mereka memandang jendela, Chuck sempat memindahkan penanda dari gelas miliknya agar Trish meleguk racun tersebut. Chuck membuat seakan-akan Patricia mati bunuh diri, menghapus segala jejaknya di rumah itu dan kemudian pergi dari sana. Kini dia pun sudah lepas dari ikatan rantai dunia mata-mata. Chuck akhirnya mempersunting Penny dalam sebuah pernikahan yang sederhana di sebuah gereja. Meskipun demikian, rasa parnonya masih belum hilang. Dia melihat teman-temannya yang datang adalah ke-33 orang yang selama ini telah ia bunuh. Rasa bersalah masih terus menghantui dirinya, sampai akhirnya dengan panik ia menyeret Penny agar segera masuk ke dalam mobil Just Married. Di sini akhirnya ia berkeputusan untuk melepaskan beban yang selama ini ia sembunyikan dari cewek itu. Kepada Penny, ia mengakui bahwa ia adalah seorang agen CIA dan seringkali dia bunuhin orang. Mendengar ucapan Chuck, Penny malah ngakak menganggap suaminya itu lagi guyon. Chuck pun pada akhirnya membiarkan Penny dengan asumsinya, tidak berusaha untuk meyakinkan perkataannya barusan. Sejak saat itu, Chuck Barris menyepi di Paris dan baru balik ke Amerika di tahun 1984. Oke, demikian ceritanya Bro dan Sis. Mudah-mudahan bisa mengisi waktu rebahan kalian dengan senyuman. Kita tim Sinetalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.